pernafasan. Tapi sebelum kami menjelaskan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pamela Nasi Utama. Saya Melinda. Saya Tiara Andriani. Saya Alta Puspadewi. Saya Lukita Violeta. Baiklah, kami akan memulai penjelasan sistem pernafasan lebih detail. Hai semuanya, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang sering kita sebut juga yaitu sistem respirasi memiliki nama lain yaitu sistem respiratorium, atau juga merupakan suatu sistem biologis yang memiliki organ dan struktur-struktur penting untuk bertugas dalam mengatur antara pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 dalam tubuh manusia. Akan tetapi teman-teman, sistem pernafasan tidak hanya dibutuhkan oleh manusia saja. Sistem pernafasan juga dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Apakah sistem pernafasan sangat penting bagi makhluk hidup? Tentu jawabannya iya. Mengapa? Karena sistem pernafasan sangat berperan penting dalam struktur-struktur organ dalam tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Saya ambil contoh yaitu jantung. Jantung sangat membutuhkan peran penting dari sistem pernafasan yaitu oksigen atau O2. Jantung membutuhkan pasokan oksigen yang cukup dari sistem respirasi untuk membantu jantung memompa darah dan akan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan proses-proses dalam sistem respirasi. Respirasi memiliki berbagai macam proses, yaitu satu, sistem pernapasan dalam atau internal dengan memiliki arti yaitu sistem pernapasan dalam atau internal merupakan sistem pertukaran oksigen atau gas dari dalam sel. Dengan kata lain, sistem pernapasan dalam atau internal merupakan proses masuknya udara atau oksigen atau dengan sebutan O2 melalui lubang hidung atau disebut juga nasal ke dalam tubuh. Dan selanjutnya adalah proses dalam pernapasan luar yaitu eksternal. Apa yang dimaksud dengan proses pernapasan eksternal? Proses pernapasan eksternal merupakan proses pertukaran gas atau pertukaran gas atau karbon dioksida dari paru-paru dan akan dikeluarkan ke luar tubuh. Dan juga saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Fungsinya adalah untuk mensuplasi oksigen agar masuk ke dalam sel-sel jaringan tubuh dan akan menghasilkan atau mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh dan akan menghasilkan energi yang akan membantu manusia untuk beraktivitas yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya. Selanjutnya, bukan hanya fungsi, sistem pernapasan juga memiliki bagian-bagian rinci seperti 1. Hidung atau nasal, 2. tekak atau faring, 3. pangkal tenggorokan atau laring, 4. pembuluh nafas atau bronkus, dan selanjutnya adalah cabang pembuluh nafas yaitu bronchiolus di bagian sini, dan selanjutnya ada juga alveolus di bagian yang bulat-bulat ini, dan juga terdapat bagian-bagian tambahan penting lainnya teman-teman seperti diafragma, otot, dan rangka. Teman-teman pasti bingung kan, apa sih itu alveolus, apa itu bronkus, bronchiolus, dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya lebih lanjut lagi, akan dijelaskan dengan teman saya yaitu Melinda. Melinda, dipersilahkan. Glotis ini adalah pembukaan trakea atau tenggorokan. Setelah melalui faring, udara akan masuk ke dalam laring. Di belakang laring dan di depan laring terdapat esofagus yang berfungsi untuk masuknya udara dan makanan menuju ke salurannya masing-masing. Ketika kita menelan makanan, laring akan bergerak ke atas dan mendorong esofagus sehingga menutupi esofagus. Glotis adalah pembuka trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurun dari esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan masuk ke lambung, glotis akan terbuka sehingga bagian udara masuk ke saluran pernapasan di dalam laring. Di dalam laring terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam menuju keluar melalui pita-pita suara
yaitu sepasang otolotis di dalam pita suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lukita Violeta. Selanjutnya dari langit tadi, udara akan disalurkan menuju trakea. Dinding trakea terdiri dari epitel, cincin tulang rawan yang terdiri dari otot polos dan jaringan pengikat. Nah, di dalam trakea terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ditutupi oleh silia dan mukus. Mukus ini berfungsi untuk memerangkap memerangkap debu-debu dan kotoran yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti gelombang yang akan mendorong mukus ke atas faring dan di mana mukus ini dikeluarkan atau ditelan dengan sengaja yang disebut dengan eskalator mukus. Nah, selanjutnya dari trakea tadi ada dua cabang yang disebut dengan bronkus. Cabang masing-masing ini akan menuju ke salah satu paru-paru. Nah, di dalam paru-paru tadi bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk aliran-aliran yang kecil yang disebut dengan bronkiolus. Selanjutnya udara akan dialirkan menuju alveolus. Alveoli menuju alveoli. Nah, dari trakea ini akan ada dua cabang yang dimana masing-masing cabang itu akan mengarah ke salah satu paru-paru. Nah, cabang ini disebut dengan bronkus. Bronkus ini di dalam paru-paru akan bercabang-cabang lagi lebih kecil membentuk aliran-aliran kecil yang disebut bronkiolus. Nah, udara dari bronkiolus akan dialirkan menuju alveoli. Selanjutnya, alveoli itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Pamela Messi Putama. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dari bronkiolus. Nah, dari bronkiolus ini udara masuk ke alveoli. Alveoli ini memiliki kumpulan yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Nah, alveolus ini juga memiliki bentuk seperti anggur-anggur dan memiliki 480 juta alveolus. Nah, oksigen dari udara yang masuk ke alveoli akan terlarut ke dalam selaput yang melembab, melapisi permukaan alveoli, dan kemudian akan dengan berfundasi dengan cepat melalui alveoli melintasi epitelium dengan sklimer darah yang mengelilingi setiap alveoli. Nah, selanjutnya, sedangkan dengan yang cara berlawanan atau CO2 bisa disebut dengan karbon dioksida, ia berdifusi dengan cara kapiler darah melintasi bagian epitelium. Nah, menuju ke tenggorokan untuk mengeluarkan atau dikeluarkannya ke tubuh dengan mekanisme ekspirasi. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem diafragma. Setelah dari alveoli, sistem pernapasan menuju ke diafragma. Diafragma adalah otot utama yang membantu dalam sistem pernapasan untuk menarik, menghembus napas, menghirup udara atau mengeluarkan nafas. Nah, apa itu sistem pernapasan? Pernapasan seperti yang kita ketahui bahwa bernapas itu untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dari diafragma ini mempunyai juga sistem cara kerja. Diafragma bekerja saat kita menghirup oksigen atau menghirup udara, diafragma akan berkontraksi lebih cepat dan paru-paru akan melebar. Sedangkan saat kita mengeluarkan karbon dioksida atau mengeluarkan nafas, diafragma ini akan berkontraksi lebih lambat dan paru-paru akan mengecil. Nah, diafragma ini juga terletak di bawah rongga dada atau di bawah paru-paru dan jantung tubuh manusia yang berbentuk seperti kubah. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot rangka pada tubuh manusia. Otot rangka ini memiliki fungsi yang penting dalam
sistem pernapasan. Karena apa? Karena ia melindungi bagian organ-organ tubuh pada sistem pernapasan dan membantu dalam sistem pernapasan manusia. Nah, untuk itu otot rangka ini juga memiliki dua bagian. Yang pertama, inspirasi dan ekspirasi. Seperti yang kita ketahui bahwa in itu masuk dan ex itu keluar. Nah, saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana otot rangka bekerja sebagai inspirasi dan ekspirasi. Nah, saat otot rangka bekerja, inspirasi, ia akan mengeluarkan, mendekatkan udara ke paru-paru. Nah, saat ia berekspirasi, ia akan keluar dari paru-paru. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan jaringan-jaringan dari otot rangka. Jaringan-jaringan dari otot rangka itu adalah tulang-tulang yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian dari skeleton. Nah, penjelasan dari teman-teman saya dan saya telah selesai tentang bagian-bagian dari sistem pernapasan. Selanjutnya, teman saya Alta Puspadewi akan menjelaskan masalah yang ada dalam sistem pernapasan. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem pernapasan, yaitu masalah yang kami ambil adalah penyakit influenza. Apa itu penyakit influenza? Penyakit influenza adalah disebabkan oleh virus dan menular. Penularan penyakit influenza adalah dengan kontak langsung dengan seseorang yang sedang mengalami batuk atau flu. Dengan flu, seseorang itu akan bersin sehingga cairan bersin itu akan menular. Keadaan penyakit influenza adalah keadaan di mana hidung tersumbat oleh banyaknya lendir-lendir sehingga menutup saluran untuk bernapas dan mengakibatkan sulitnya untuk bernapas. Gejala dari penyakit influenza ini adalah yang pertama yaitu sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, pegal-pegal, nyeri otot, dan disertai dengan batuk dan flu. Cara untuk mencegah terjadinya penyakit influenza adalah yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan setelah dari toilet, mencuci tangan setelah dari melakukan aktivitas, dan memegang fasilitas umum seperti contohnya memegang gagang pintu. Saya akan mencontohkan 6 langkah yang baik untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kita meletakkan sabun di telapak tangan kita, menggosokkan di telapak tangan, di punggung tangan, lalu selah-selah jari, ujung-ujung tangan, lalu ibu jari, dan bantalan jari. Dan cuci dengan air yang bersih dan mengalir. Lalu cara untuk mencegah selanjutnya yaitu hindari memegang mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum bersih atau belum dicuci. Dan yang terakhir, cara untuk menghindari penyakit influenza yaitu hindari kontak langsung dengan seseorang yang sedang mengalami batuk dan flu. Oke, baiklah teman-teman, penyakit influenza ini biasanya terjadi selama 2-5 hari. Untuk pengobatannya biasanya bisa disembuhkan dengan sendirinya. Akan tetapi untuk mengantisipasi adanya infeksi pada sistem pernapasan, kita harus mengkonsumsi obat flu dan batuk. Obat yang dianjurkan untuk mengobati influenza adalah obat antihistamina. Obat ini bisa mengatasi adanya hidung meler atau batuk, bersin, dan flu dan sebagainya. Oke, baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari penyakit yang bisa terjadi pada sistem pernapasan. Kita sebagai manusia harus menjaga sistem pernapasan kita dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami tentang sistem pernapasan. Lebih dan kurang gimana? Cuci tangan sampai